Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Kemal Budi Mulyono, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Ekonomi dan Kewirausahaan. Terima kasih kepada Bapak Kemal yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi terkait materi pembelajaran pada Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Risa Amalia, selaku moderator dan pemateri pertama, yang akan membahas terkait pembelajaran Revolusi Industri 4.0. Kemudian, teman-teman saya dari kelompok 2, yaitu Ririn Purwati, sebagai pemateri kedua yang akan membahas terkait VUCA versus VUCA. Dan Devi Arianti, pemateri ketiga, yang akan membahas terkait keterampilan menghadapi revolusi industri 4.0. Terakhir, Habib Amar sebagai pemateri keempat yang akan membahas terkait media dan bahan ajar yang digunakan pada pembelajaran revolusi industri 4.0. Baik, langsung saja kami mulai pada materi pertama, yaitu revolusi industri. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal, standarisasi mutu. Next, yang ketiga, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatisasi dan robot. Industri 4.0 hadir untuk menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyberfisik dan kolaborasi manufaktur. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi digital dan era disrupsi teknologi merupakan istilah lain dari revolusi industri 4.0. Mengapa dikatakan era disrupsi teknologi? Karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Kemudian salah satu karakteristik unik dari industri 4.0 adalah pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang salah satunya yaitu penggunaan robot untuk menggantikan tenaga manusia, sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Selanjutnya, kita masuk mari pembelajaran pada revolusi industri 4.0. Era digital sebagai dari perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi pendorong kemajuan teknologi, termasuk bidang pendidikan. Kemajuan tersebut semakin memudahkan siswa dalam memenuhi kebutuhan pengetahuannya dengan mencari, mengevaluasi, mengatur, dan mengkomunikasikan informasi yang diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, keberadaan dari teknologi tersebut menjadikan pendidikan bergeser dari model konvensional yang mengharuskan guru bertatap muka dengan siswa menjadi pembelajaran yang lebih fleksibel. Dapat menggunakan media pembelajaran online dalam menyampaikan pembelajaran maupun memberi tugas kepada siswa. Guru juga dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan melakukan pembelajaran daring atau e-learning. Next. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran berbasis e-learning. Di antaranya, Ruang Guru, Edmodo, Yenius.net, dan sebagainya. Fasilitas yang ditawarkan pun lebih fleksibel dan efisien, karena dengan difasilitasi oleh video yang berisi penjelasan tentang materi yang diajarkan, latihan soal, dan tryout online, serta guru berkualitas yang selalu standby jika dibutuhkan. Next. Kemudian, kemajuan teknologi ini diharapkan mampu memenuhi abad ke-21, di mana pendidikan itu harus mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena tuntutan tersebut secara tidak langsung juga mengharuskan guru untuk terus mengupgrade kemampuan
siswanya agar mampu menghasilkan siswa yang berdaya saing dan mampu berpikir tingkat tinggi. Next. Guru juga dapat menerapkan pembelajaran berbasis HATS atau High Thinking Skills untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pembelajaran berbasis HATS memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam membuat penalaran secara kritis. Next. Pembelajaran yang merespon di era revolusi industri 4.0 harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Tantangan industri 4.0 yaitu adanya ancaman pengangguran dan bonus demografi dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Revitalisasi sistem pembelajaran pada industri 4.0 yaitu meliputi yang pertama, kurikulum dan pendidikan karakter. Yang kedua, ada bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, kewirausahaan, dan yang keempat ada penyelarasan. Nah, penguatan 4 elemen yang ada dalam sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0, yaitu salah satunya gerakan literasi baru. Gerakan literasi baru ini sebagai penggeser maupun penguat gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada 3 literasi utama, yaitu yang pertama ada literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Nah, 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang dibutuhkan era industri 4.0. Demikian materi terkait pembelajaran revolusi industri 4.0. Selanjutnya, materi kedua, VUCA versus VUCA yang akan dibawakan oleh Saudari Ririn Purwati. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang VUCA. VUCA, yang dimaksud dengan VUCA yaitu dunia sekarang banyak mengalami perubahan, terutama perubahan yang semakin maju, cepat, tidak pasti, membingungkan, dan hal yang dulu menjadi tidak mungkin, sekarang bisa menjadi mungkin. Perubahan tersebut akan mempengaruhi pola pikir manusia secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari semua hal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, termasuk pembelajaran. Hal ini akan menjadikan kesulitan bagi pengajar jika tidak mengikuti perkembangan zaman dan menjadikan generasi sebelumnya mengalami kesulitan jika tidak beradaptasi dengan keadaan sekarang. Hal inilah yang disebut dengan VUCA. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan VUCA. Selanjutnya, di sini ada VUCA versus VUCA. Yang dimaksud dengan adanya perubahan zaman yang sangat cepat, kemajuan yang sangat cepat ini disebut dengan VUCA. VUCA yang dimaksud yaitu yang pertama ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan dapat diatasi dengan VUCA. Di antaranya yaitu ada vision, understanding, clarity, agility. Slide selanjutnya. Nah, di sini VUCA, penawar VUCA dalam dunia pendidikan yang pertama yaitu ada volatility, yaitu perubahan cepat tak terduga. Hal ini bisa diatasi dengan menerapkan VUCA sebagai penawar, yaitu vision atau visi yang jelas. Apa yang hendak dicapai di masa depan harus ditetapkan hari ini, karena agar semakin ke depan tujuannya semakin jelas, seperti halnya dalam pembelajaran. Guru dalam proses pembelajaran harus menetapkan apa yang menjadi program bulanan, semester, dan tahunan. Guru harus memastikan semua materi harus kontekstual dan sinkron dengan tren terbaru. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu ada uncertainty atau sulit terprediksi. Hal ini dapat diatasi dengan VUCA understanding atau pemahaman yang baik yang menjadi penyebabnya. Hal ini berkaitan dengan karakter siswa, sehingga dalam pembelajaran guru harus menjadi fasilitator yang lebih banyak mendengarkan, membaca, dan melihat perspektif yang berbeda dari para murid.
Guru juga harus mengenali gaya belajar setiap murid, karena mengenali murid adalah suatu keharusan bagi seorang guru. Yang ketiga yaitu ada complexity, yaitu keruwetan dan kerumitan. Keruwetan dan kerumitan yang dialami dari para siswa dalam pembelajaran dapat diatasi dengan kemauan para pengajar untuk lebih merespon, tidak reaktif, dan mengklarifikasi setiap permasalahan yang ada agar tercipta kejelasan dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu ada ambiguity, yaitu kebingungan atau kebimbangan. Kebingungan atau kebimbangan pembelajaran dapat diselesaikan dengan kelincahan atau keluasan para guru melihat solusi-solusi yang ada. Kelincahan para guru dalam memberikan jalan keluar yang terbaik dari kebimbangan siswa berkolerasi dengan kematangan pengajar yang memiliki kemauan untuk terus belajar, baik individual maupun kolaboratif dengan siapa saja dan di mana saja. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai VUCA versus VUCA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait keterampilan apa saja yang harus kita miliki untuk menghadapi revolusi industri 4.0 di tahun 2020. Saat ini kita memang telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana ditandai dengan kemunculan robot pintar hingga kendaraan tanpa pengemudi. Oleh karena itu, kita wajib memiliki keterampilan-keterampilan khusus agar kita dapat sukses menghadapi dinamika perkembangan zaman. Di bawah ini ada minimal 10 keterampilan khusus yang wajib kita miliki. Yang pertama, ada complex problem solving, yang kedua ada critical thinking, yang ketiga ada creativity, yang keempat people management, yang kelima coordinating with others, yang keenam emotional intelligence, yang ketujuh judgment and decision making, yang kedelapan service orientation, yang kesembilan ada negotiation, dan yang ke-10 ada cognitive flexibility. Yang pertama, complex problem solving. Di sini kita harus mampu menyelesaikan masalah kompleks, di mana dimulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi, kemudian melakukan aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari hal yang dapat dipelajari sebagai penyelesaian masalah. Pada dasarnya, kecakapan dalam menyelesaikan masalah dapat tumbuh dengan sendirinya secara alami, seiring dengan pengalaman hidup kita sendiri. Next. Yang kedua, critical thinking atau berpikir secara kritis. Berpikir kritis disebut juga berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Kita dituntut harus mampu berpikir secara masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Kita berpikir kritis ketika kita meningkatkan kemungkinan ketika sedang meluangkan waktu untuk melakukan observasi, memeriksa, kemudian menganalisa hingga pada suatu kesimpulan, memahami, maupun menilai yang secara logis. Yang ketiga ada creativity atau kreativitas. Di sini kita harus mampu dan berkemauan untuk terus berinovasi, untuk menemukan sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Bahkan, kita harus mampu mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada agar menjadi lebih baik lagi. Next. Yang keempat, ada people management. Di sini kita harus mampu mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat sasaran dan efektif. Pemimpin yang cerdas biasanya ada mereka yang dapat memaksimalkan jam kerjanya dengan belajar untuk mendelegasikan, memprioritaskan, dan juga berusaha untuk menyederhanakan masalah. Yang kelima, coordinating with others atau berkoordinasi dengan orang lain. Kesuksesan kerja tim biasanya memerlukan koordinasi yang baik antar anggotanya. Tujuan dibentuknya tim adalah untuk menangani suatu masalah, bukan hanya agar masalah itu sendiri cepat tuntas. Tapi dengan hal itu, menuntut kita harus mampu bekerja sama dengan tim maupun orang lain yang berasal dari luar tim.
Next. Yang keenam, emotional intelligence. Kita harus mampu untuk mengatur, menilai, menerima, dan mengontrol emosi diri dan orang-orang di sekitar kita. Mengatur emosi di sini adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan emosi dengan baik. Ketika kita mampu mengelola emosi diri kita dengan baik, maka secara tidak langsung kita dapat belajar bagaimana mengendalikan emosi orang lain. Next. Yang ketujuh, judgment and decision making. Kita harus mampu membuat keputusan, menarik kesimpulan atau situasi yang dihadapi, serta mampu mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk saat sedang berada di bawah tekanan. Next. Yang kedelapan, service orientation atau berorientasi untuk membantu. Kita memiliki keinginan untuk membantu dan melayani orang lain dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan yang diberikan pun tentu dengan cara yang tulus, bukan mengharap sesuatu hal atau mengharapkan penghargaan semata. Yang kesembilan, ada negotiation atau mampu bernegosiasi. Salah satu tanda kita kurang cakap bernegosiasi adalah ketika terpaksa mengiyakan apapun yang dikatakan orang lain tanpa mampu menyanggah. Oleh karena itu, kemampuan bernegosiasi di sini dan meyakinkan orang lain pun menjadi hal yang sangat penting. Setelah itu, keluasan kita dalam menyampaikan gagasan dan pemikiran pada orang lain itu menentukan sejauh mana kita mampu bernegosiasi dan sukses dalam bernegosiasi. Next. Yang terakhir ada cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif. Di sini kita harus mampu menyusun secara spontan dalam banyak cara. Sebab setiap orang memiliki pemikiran, ide, bahkan tindakan, opini, emosi, dan berbagai hal lainnya yang tidak sama dengan orang lain. Jadi, antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Sehingga perlakuan yang diberikan pun pasti berbeda. Nah, kemampuan ini adalah cara bagaimana kita memberi respon penyesuaian diri untuk mengubah situasi maupun tuntutan situasional. Sekian paparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Habib Amar. Nah, di sini saya akan menyampaikan media, bahan ajar, dan modul. Yang pertama, media. Media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pertama, model pemilihan media. Kedua, sasaran penggunaan media. Ketiga, karakteristik media. Keempat, waktu biaya penggunaan media. Bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Menurut Widodo dan Jasmani dalam Star 2013. Bahan ajar. Yang pertama, desain. A. Bahan pembelajaran didesain lengkap. B. Bahan pembelajaran didesain tidak lengkap. 2. Buku pelajaran. A. Keamanan nasional. B. Isi buku. C. Cara penyajian. D. Bahasa yang digunakan. E. Ilustrasi. Modul. Modul adalah suatu unit program pembelajaran yang terencana desain guna membantu peserta mencapai tujuan pelatihan. Kegiatan pembelajaran yang pertama, uraian materi. 2. Contoh dan ilustrasi. 3. Latihan. Modul. Prinsip-prinsip modul yaitu A. Goal oriented, berorientasi pada tujuan atau kompetensi. B. Self instruction, pembelajaran mandiri. C. Continuous progress,
maju berkelanjutan. D. Self-contained, penataan materi secara modular yang utuh dan lengkap. D. Cross-referencing, rujukan silang antar modul dalam mata latihan. E. Self-evaluation, penilaian bahan belajar mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri karena telah memberikan pemaparan yang jelas bagi kami. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pembelajaran di era revolusi industri 4.0 diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja yang kompeten, yang siap menghadapi industri kerja, yang siap berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Keahlian kerja, kemampuan beradaptasi, dan pola pikir yang dinamis menjadi kebutuhan bagi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Demikian presentasi dari kelompok 2 dengan topik pembelajaran pada revolusi industri 4.0. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman dari kelompok 2 memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.